Kenapa suka Ironhide? Dia tuh yang paling gue suka karena setiap kali muncul tuh bener-bener pas lagi bagus-bagus ya kan. Spesial banget Jadi pas kehadiran dia ya. Iya, jadi kayak senjata-senjatanya juga menurut gue keren, tapi sayangnya dibunuh dengan cara yang ya gitulah ya. Kurang lah ya. Katanya orang kangen sama adegan actionnya Bumblebee, tapi cuman sekali kita lihat di Final Battle. Final Battle benar. Iya. Lalu gimana sama orang-orang yang bertanggapan seperti itu? Buat Anda, Bumblebee kan masih bisa muncul lagi gitu. Iya, Ini fokusnya lebih ke yang karakter-karakter yang baru muncul gitu kan. Iya. Menurut gue porsinya ya dikasih ke yang baru-baru dulu lah. Bumblebee kan udah sering banget, apalagi dia bikin film dibikin film sendiri kan. Iya kan, ternyata gue bisa tahu di Transformers Rise of the Beast juga ada Iron Man modelan baru. Yes, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nanika di Breakdown Bros Podcast episode 69 Asik 69. Hari ini gue akan ngobrolin tentang Transformers, wuih. Dengan kawan gue yang baru saja hadir di sini, Yovendrian, YFD Dimension. Yoi, thank you bro. Apa kabar bro? Sehat lu gimana perutnya? Iya, gue 2 hari kemarin sakit cuy, gila. Gagal gue makan seblak Rafael. Kan kita hari ini temanya Transformers ya. Udah rilis berarti minggu lalu ya, sekitar minggu lalu. Yes, kalau Jumat ini tayang podcastnya berarti minggu lalu. Basically sebelum jauh gue ngomongin tentang Transformers, gue pengen bikin game dulu nih sama lu. Yo. Apa nih? Nih, gamenya, lu nonton Transformers sudah dari yang pertama kan? Dari pertama. Nah, gue pengen tanya 10 Autobots di film Transformers. Dari yang pertama ya? Dari yang pertama. Oke. Lu tahu nggak? Yang pasti kan Optimus Prime. Oke, 1. Bumblebee. Oh ya, 2. Ironhide. Ya. Jazz. Ratchet. Yes. Mirage. Terus ada yang Transformers kedua si bentar. Mirage Dino. Iya, Mirage Dino, kan oke. ada juga kan. Yeah. Hound. 8. Hound, terus habis itu RC motor sama yang terakhir sih yang kacamata. Gue lupa lagi yang terakhir yang di Transformers Rise of the Beast kan ada tuh yang kacamata. Ya, Rick. apa namanya? Rick ya? Bukan namanya. Wheeljack. So, Wheeljack. 10. Wah, 10. Approve. Iya. Tapi yang paling lu suka 3 aja deh. Sebenarnya Ironhide sih. Ironhide terus habis Keren itu. sih emang. Kenapa suka Ironhide? Dia tuh yang paling gue suka karena setiap kali muncul tuh bener-bener pas lagi bagus-bagus ya kan. Spesial banget Jadi pas kehadiran dia ya. Iya, jadi kayak senjata-senjatanya juga menurut gue keren, tapi sayangnya dibunuh dengan cara yang ya gitulah ya. Kurang lah ya. Kurang. Itu yang pertama. Yang kedua Mirage sih. Sama. Surprisingly Mirage bener-bener yang mencuri perhatian dari cara dia nampil, terus juga yang ngisi suaranya kan Pete Davidson pasti asik kan. Iya. Sama yang terakhir ya jelas Optimus Prime kalau gue. Asik. Gua nggak usah nanya kenapa lu suka Optimus Prime ya. Udah jelas gak sih? Dari suaranya Dari aja suaranya ya. Peter Cullen kan. Iya, Aduh. Peter Cullen. Wah, gila. Memang film Transformers Rise of the Beast tuh bagi gua nostalgic sih. Gue jadi kayak keinget lagi adegan-adegan di awal-awal pas zamannya Sam Witwicky sama Kit Yeager. Gavers lah ya. Iya, tapi kalau misalkan kita ngomongin secara overall, lu suka nggak sama Transformers Rise of the Beast? Gua bisa bilang ini yang ngembaliin apa ya? Ngenampilin Transformers G1 yang terbaik menurut gua. Dibanding Bayverse tuh sebenarnya bagus lah ya, banyak karakter yang muncul gitu. Tapi dengan adanya Rise of the Beast, gue ngeliat kayak sutradaranya tuh beneran ngefans sama Transformers menurut gue. Iya. Karena tampilannya juga sesuai banget sama G1. Mirage-nya tuh dibanding Mirage yang pernah tampil, yang Mirage Dino. Yang Ferrari ya? Iya, yang Ferrari kan. Ferrari mahal kan, bos? Iya. Ini kan masuk juga, bos, endorse Porsche, bos. Oh iya, bener sih. Iya, bener kan. Tapi sebenarnya Mirage kan harusnya kan dia mobil Formula One lah ya. Iya. Teman ada sekilas tampilan Easter egg-nya kan ada tuh di film Transformers Rise of the Beast yang dia jadi mobil Formula One. Kelihatan bahwa yang ditampilin di Rise of the Beast adalah benar-benar ngefans. Jadi gue bisa dibilang gue suka banget sama Rise of the Beast. Suka banget ya? Dibanding yang sebelum-sebelumnya yang isinya ledakan-ledakan doang gitu. Tentaranya OP banget bisa ngebantuin robot-robot gitu. Selalu ada hubungan antara robot dan tentara. Betul. Ya kan? Itu kayaknya terlalu OP sih tentaranya kalau untuk ngelawan seorang robot yang kayak Optimus Prime sih menurut gua. Tapi Maximal kan baru dikenalin nih di Rise of the Beast. Gimana tanggapan lo sama Maximal? Gue lebih tertarik ke Erasure sih. Itu karakter yang menurut gua hampir kekecoh sama dia. Kenapa di tengah tuh? film. Gua kira dialah yang jadi betrayer. Ya? Iya. Karena yang itu kan yang habis ditembak sama Scores kan yang itu kayak anjir Michelle Yeoh juga kan suaranya kan juga sangat ini kan kayak wah Michelle Yeoh lagi kan. Iya, bikin calming gitu kan. Terus dia yang bikin akhirnya konflik di awal bisa nyatuin antara Autobot sama Maximals.
Jadi gue suka Eraser sih. Jadi perantara. Perantara, lah, bener. Bumblebee di film ini nggak terlalu banyak highlights. Katanya orang kangen sama adegan actionnya Bumblebee, tapi cuman sekali kita lihat di Final Battle. Final Battle, benar. Iya. Lalu gimana sama orang-orang yang bertanggapan seperti itu? Buat Anda, Bumblebee kan masih bisa muncul lagi gitu. Iya, Ini okay. Fokusnya lebih ke yang karakter-karakter yang baru muncul gitu kan. Menurut gue porsinya ya dikasih ke yang baru-baru dulu lah. Bumblebee kan udah sering banget, apalagi udah bikin film dibikin film sendiri kan. Iya kan, Hailey Steinfeld kan? Yes, Hailey Steinfeld. Tapi menurut gue sih ini lanjutan dari Bumblebee setelah dijual sama Raffi Ahmad. Jadi Kok dia lanjut. Dia nyambung nih ya ke Rans ya? Iya, emang satu. Dia Hasbro juga cuy. Oh, Hasbro juga ya? Iya. Berarti Hasbro ntar lagi ada Ryanza. Tergantung. Waduh. Iya, Amarans Entertainment tergantung kalau digoreng harganya Kamaronya ya kan? Oh, Bisa iya. jadi ntar lanjut Lanjut, kalau misalnya budgetnya oke gitu. Lu bisa bayangin nggak Porsche pertama kali nge-approach Transformer gimana? Gua punya mobil nih, masih gitu kan? Iya, kayak apa ngajuin berapa proposal gitu ya, revisi gitu kan, diajuin ternyata ditolak gitu Masalahnya kan. kemarin pas gua nonton di screeningnya, itu ada satu invitation cuma khusus Porsche doang. Pasti lu juga nyadar kan? Oh iya, benar-benar ada. Iya, eksklusif berarti nih Porsche Iya. nih kan di seluruh negara. Buat endorse dia, Iya. endorse tipis. Iya, dan tapi di SOE-nya ya gue mau jadi bikinin Autobot gue satu gitu kali Tampilin ya mungkin ya. Iya. Tapi tampilannya emang sesuai juga, jadi gua nggak masalah dengan Nggak itu masalah, sih. ya. Tapi Porsche-nya ya gue mikir juga sih gimana cara masuknya sih, karena menurut gua banyak mobil-mobil pilihan lain sebetulnya. Iya, bener juga kan. Gue bingung juga gitu. Tapi ya kalau ini sebuah komoditi yang bisa dijual gitu, kalau mobil ya pasti cuannya gila sih. Penjualan mobil kan di seluruh dunia kan pasti kalau masuk ke Transformers pengen banget gitu kan. Gak semua orang bisa punya privilege itu menurut gua. Dan gue juga suka Rise of the Beast kayak ngebangun ini sih chemistry antara robot dan manusia yang make sense gitu. Make sense, benar-benar. Karena kan endingnya kita tahu ya, dan lu juga pasti udah sadar ya bahwa Iya. nanti akan ada crossover antara G.I. Joe dan juga Transformers sama Hasbro Brothers. Ya kan? Hasbro Universe. Hasbro Universe ya kan? Tapi lu setuju sama crossover itu nggak? Masih make sense nggak crossovernya? Atau sedikit lagi ini bakal cringe nih kayaknya? Kalau dari kacamata apa namanya IP, maksudnya secara Hasbro kan memang punya G.I. Joe juga kan. Iya. Jadi gua nggak mempermasalahkan itu karena dia pengen ngembangin G.I. Joe yang tadinya kurang. Wah, ya aduh, ada suara setan lagi. Ada suara setan bilang sampah. Sampah. Wah, ya. Maksudnya ya bener lah. Snake Eyes tuh kurang banget kan nonton kan? Nah, nonton sih. Gimana? Ya kalau gue sih Ya, kurang gitu. Iya, bukan dia itu kurang masih sopan sih. Oh, dasar banget lah ya. Dasar banget Iya, gitu ya. iya, Jadi kayak ya sebenarnya kalau gue gak denger rumor-rumornya waktu itu kan kayak mau ngehubungin juga sebenarnya mau ke Transformers yang sebelum ini bahkan. Cuma ternyata sudah berjalan duluan Transformers dan Snake Eyes-nya juga gagal. Mungkin ini cara nge-rebranding bagaimana G.I. Joe dikembangkan lagi biar nggak cuma Transformers doang yang bikin cuan gitu kan. Iya. Gitu Kemungkinan bisa muncul crossover sesama Power Rangers misalkan. Dari kaosnya ya. Iya, kalau Hasbro kan atau tadi lu bilang sempat di off air kita ngomong Little Pony. Little Pony Iya, bisa lagi main ada. Monopoly ya kan? Iya. Play-Doh. Play-Doh. Anjir. Play-Doh Mainan juga masuk ya. Iya. Tapi yang gua denger sih memang Hasbro itu kan punya beberapa IP yang memang mau dikembangin juga crossovernya barengan. Kalau nggak salah ada Micronauts, ada Max, terus ada beberapa Banyak lah ya ada beberapa IP lagi yang mau ditampilin. Jadi gua lebih ke penasaran sih. Ini mereka membuka pertama kali crossover yang mungkin akan absurd. Gue nggak tahu. Soalnya kan G.I. Joe kan yang kita tahu kan memang agen-agen yang memang tingkat levelnya tinggi gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya pun masuk, bisa dibilang lebih masuk akal dibanding tentara-tentara yang di Bayverse gitu kan. Gue penasaran dengan itu dan menggabungkan dengan yang lainnya kayak yang rencana masukin Micronauts, Max dan segala macamnya. Jadi gimana caranya agar tidak absurd. Jadi kalau cringe ya udah bye-bye, gue nggak ngikutin lagi. Ngikutin lagi. Iya. Tapi menurut gua alasan dimana kita bisa percaya punya harapan baru sama Transformers dengan crossover sama si G.I. Joe itu ketika kita nonton Rise of the Beast di setengah film, kita ngeliatin kayak pembangunan chemistry antara robot dan manusia, terus robot juga udah percaya sama manusia bahwa dia tuh nggak bisa balik lagi ke Cybertron, dia bakal di bumi. Narasi-narasi kayak gitu tuh bikin kita tuh simpati sama robot dan juga percaya kalau robot sama manusia tuh bisa bersinergi gitu loh. Makanya di akhir crossover-nya kita nggak ngerasa cringe, malah kita ngerasa kayak wah ini bakal jadi seru. Excited nih. lah ya. Excited. Gue jujur excited banget sih. Yang gua apresiasi adalah bagaimana bener tadi nggak terlalu banyak human interaction gitu kan. Lebih fokus ke bagaimana si robot-robot yang egois ini ingin balik gitu kan. Iya. Meskipun
tadinya awalnya kayak biarin bumi mau hancur juga nggak apa-apa, yang penting mereka balik. Tapi akhirnya mereka ya udahlah kita stay di sini aja, nggak usah move on gitu kan. Yang gue sangat-sangat sesali sih sebetulnya karakter-karakter yang gue favoritin ya akhirnya ditinggalin gitu. Razor kan ya, tapi meskipun nggak tahu ya, maksudnya masih ada jasadnya mungkin yang bisa dihidupin lagi. Tapi ya jelas gue penasaran. Matilah di film itu. Dan kan di Scorch kan juga dia ada beberapa simbol dari Transformers lainnya gitu. Itu bisa jadi muncul juga kan, ada insect insect gitu kan. Ya itu gue juga nungguin. Jadi ya ini harusnya bisa membawa universe baru yang lebih fresh dibanding yang 1, 2, 3 dan fresh ya. Ternyata gue bisa tahu di Transformers Rise of the Beast juga ada Iron Man modelan baru. Ya karena Mirage ya. Mirage. Mungkin ya itu bisa jadi kita dikasih info bahwa oh ternyata bisa loh kayak gini gitu loh. Penonton jadi tahu nih. Dan mobil apa nih yang mau di-endorse lagi kan? Ya, itu gue tunggu-nunggu sih itu sebenarnya. Mirage kan hidup lagi kan soalnya kan dengan model rongsokan gitu kan. Mau model apa nih? Porsche udah nih. Iya, ya kan bisa ganti yang lain sih. Padahal gue suka banget RC loh di film itu, maksudnya yang robot yang kecil tapi lincah gitu kelihatannya. Dan gue juga suka banget sama karakter mimik wajah dari para Transformer di Rise of the Beast, menurut gue lebih kelihatan. Oh iya. Dia senyum, sedih, ngelawak. Kalau yang awal-awal kan kayak lebih sering ketutup masker ya. Jadi nggak kelihatan. Iya. Nah, ini ada 7 berarti ya. Transformers itu total 7. Transformer Rise of the Beast ini ada di ranking berapa kalau menurut lu, Yo? Karena dia berhasil sutradaranya ngebawa suasana baru, jadi gue bisa bilang yang pertama. Yang pertama, karena interaksi robotnya lebih banyak dan gue lebih jadi tahu. Dan dari kecil kan gue dikasih animasinya memang yang full robot, yang humannya cuma 1-2 doang gitu kan yang di animasi. Dan ini akhirnya terpenuhi, bisa full, hampir bisa dibilang full robot gitu loh. Jadi lu puas banget berarti ya? Puas banget, nggak yang drama-drama cama manusia gitu kan kayak. Lu kan nggak terlalu puas, di sini kan nggak ada Megan Fox sama Rosie Huntington. Zaman dulu nih ya, kalau gue nonton Transformers misalkan di bioskop Trans TV atau misalkan di SCTV gitu yang lagi ditayang ulang gitu, gue yang gue tunggu-tunggu cuma Megan Fox lagi adegan di kamar. Sama ada ularnya itu, yang ular robot ya. Itu ikonis banget men, zaman kecil. Sama waktu benerin ini nggak sih mobil. Itu male gaze banget itu. Yang dilihat, gue lihat mesinnya sih, lu lihat badannya. Oh, gue lihat mesin di depan badannya. Iya. Jadi, nah terus lanjut ke yang Transformers selanjutnya diganti ke Rosie Huntington. Iya, Rosie Huntington, benar. Model Victoria's Secret. Ibaratnya ikonnya Michael Bay kalau nyari aktris tuh harus kayak gitu. Benar. Karena yang ngejual kan itu kan. Pertama, Transformers kan mobil-mobil nih. Pasti kan mobil-mobil yang suka kebanyakan cowok dong. Iya. Bagaimana caranya menarik hal lainnya? Ya cewek seksi. Betul. Tapi itu sukses loh. Sukses dari segi penjualan itu sukses banget. Bisa dibilang kan dari awal sampai akhir, meskipun ada di akhir-akhir ceritanya mulai agak-agak drop gitu kan. Tapi ya bener menarik perhatian kan. Selain Rosie Huntington sama ada lagi kan nextnya. Nicola Peltz. Bener. Iya, Nicola Peltz. Anaknya Mark Wahlberg. Ya, itu. Gue suka juga sama Nicola Peltz, kan anaknya Secret Yeager. Wah, itu ada di video klipnya Zayn Malik waktu. Gue ngikutin dah pokoknya cewek cakep waktu itu. Dan itu jadi salah satu turning point-nya Megan Fox juga di karir dia kan. Benar. Film Transformers tuh mendongkrak banget karir dia, jadi dikenal di mana-mana. Benar. Di Transformers yang pertama kali itu benar-benar yang ngebuka banyak sih. Maksudnya Linkin Park juga jadi rame lagi. Ikonnya sampai sekarang bahkan masih in the end terus New Divide. Iya, New Divide. Gue suka tuh zaman-zaman itu. Iya, makanya zaman-zaman itu. Ya, tapi itu pertama Rise of the Beast. Yang kedua? Yang kedua itu ada yang dia pakai pesawat. Gue malah suka Revenge of the Nerds kenapa? Gara-gara Optimus Prime-nya itu akhirnya ada mode terbang. Ya itu gue suka sih. Iya. Jadi ada hal baru dari robotnya ya. Dan bagaimana ngidupin itu, terus habis itu Dark of the Moon. Oke. Yang keempat, yang pertama. Yang Transformers pertama banget. Transformers 1 2007. Benar. Terus habis itu 5. Age of Extinction dulu. Age of Extinction kelima. Karena gue suka dinosaurnya. Grimlock-nya muncul kan. Wah, gila. Agak kocak sih. Maksudnya Optimus Prime kecil gitu lawan Grimlock dipukul sekali langsung ini tapi langsung tepar tapi ya udahlah itu cara buat ini. Ya udah, ini berarti kan udah kelima. Yang ketujuh berarti yang paling kurang dan sampah menurut lo? Aduh, iya lagi. Bumblebee duluan. Gue harus bilang yang terakhir The Last Night sih. Last Night kacau banget sih. Ya. Masih agak kurang sih gue, jadi nggak ngikutin banget tuh yang itu. Menurut lo
film-filmnya di Bayverse, filmnya Michael Bay itu punya karakter nggak? Menurut gue iya lagi. Iya, karakter mah ada. Pasti ya? Pasti. Kan tiap bahkan di tiap tiap filmnya kan selalu nampilin karakter berbeda dan yang ditonjolin siapa-siapanya gitu, geng-gengnya kan itu kan. Sama karakter dia ngedirect eksplosifnya. Oh actionnya iya. ala Michael Bay semua. Iya, kan? itu udah jelas pasti harus ada ledakan. Pasti gitu. Bayverse gak ada ledakan kayak bukan Bayverse gitu Iya, kan. benar, Iya benar. Kayak apa ya, maksud gua dikit-dikit ledakan. Nah, bedanya yang sekarang adalah itu maksudnya balance antara ledakan Setuju dan gua. itunya nggak terlalu lebay lah. Maksudnya masa apa-apa harus ada ledakannya sih, kayak nabrakan lah atau ya gitu-gitu deh. Gitu sih. Iya, gue setuju sih. Tapi ya bener sih Michael Bay emang yaudah dari produser juga dia masih cocok-cocok aja. Ya, Kalau di franchise Transformers gitu. kalau bilang cocok ya karena dia kan ada spesialisasi di ledakan kan. Bahkan nggak cuma di Transformers, di film lainnya juga dia kan. Ledakan semua. Iya. Iya juga ya? Iya, makanya. Justru di, bukan di film Transformers, tapi yang ngedongkrak nama dia justru di film Transformers kan? Transformers jelas. Pasti, walaupun ratingnya jelek tapi nama dia tetap naik tuh. Karena megang franchise besar kali ya. Ya orang kalau misalnya kita nyebut nama Michael Bay pasti kepikirannya Transformers dulu kan. Iya, benar. Yang lain-lainnya belakangan. Yang gitu. belakangan. Dan gue dapat info juga kalau di tahun depan 2024 itu Transformers One judulnya itu bukan didirect sama sutradara yang sekarang. Baru lagi jadinya. Menurut lo gimana nih tentang persutradaraan di film Transformers ini? Karena ada crossover itu ya, maksudnya entah mau ditampilkan di tahun depan itu atau enggak, tapi yang jelas yang penting ada passion bahwa dia tuh suka sama Transformers gitu loh. Kelihatan dari cara ngedirect dan cara nampilin porsi-porsi karakternya, humannya kapan, kayak sekarang ini. Dan kalau misalnya ganti director kan kayak pasti beda sentuhan juga kan, beda karakter juga mungkin. Agak-agak riskan sih sebetulnya. Cuma kalau misalnya ada campur tangan yang sekarang, gue yakin bisa lebih besar lagi ya. Apalagi ke Transformers One mungkin jiwanya bakal lebih banyak lagi yang ditampilkan harusnya kan. Pasti. Harusnya ya. Iya. Pasti yang Autobot yang kita nggak lihat mungkin Yes. masih ada lagi. Autobots dan G.I. Joe itu bakal kedongkrak nggak namanya ketika crossover sama Transformers? pasti kasih ruang lah ya. Kan ini agak yang berkaitan sama tentara-tentaraan nih kayaknya di sini absen nih. Iya kan nggak ada kan. Mau dikasihnya ke G.I. Joe porsinya. Sebagai porsinya udah cukup. Tentara-tentaraan nggak logis gitu kan. Kita kasih G.I. Joe aja yang lebih ada logis dengan persenjataannya kan juga ditampilin kan, maksudnya pas di akhir di tease kayak labnya tuh banyak hal-hal yang teknologi banget gitu kan. Iya. Yang level threat-nya mungkin alien mereka udah siap juga ya, dari teknologi itu. Jadi menurut gua G.I. Joe dikasih kesempatan dan rebuild nggak sih mereka juga pasti Rebuild bakal jadi PR banget kan buat mereka rebuild ulang lagi gitu, ngereset lagi. Kalau rebuild ya pasti kan ini berat banget, maksudnya mereka dengan track record yang sebelum-sebelumnya begitu kan kurang di dasar laut gitu kan. Ya sekarang harusnya bisa lebih baik. Maksudnya udah dikasih kesempatan nih, dan Hasbro juga kayaknya sadar bahwa harus ada yang ngedongkrak itu. Itu sih, jadi pesimis ada sedikit. Tapi gue penasaran bagaimana mereka mencampurkan itu. Oke, setuju, sepakat. Dari 3 karakter Transformers yang sudah ada di franchise ini gitu, ada Kate Yeager, ada Sam Witwicky, sama ada satu lagi yang terbaru, Noah Diaz, diperankan oleh Anthony Ramos. Paling suka lu siapa? Tetap ya, ikonik menurut gue Sam Witwicky sih. Shia LaBeouf tuh nggak ada yang ngalahin menurut gue. Meskipun Noah Diaz di sini juga berusaha untuk nampilin bahwa dia tuh asik, tapi gue masih nggak bisa ngelupain Sam Witwicky. Iya sih, sama. Iya kan? Iya. Kalau yang sama lo sama dia. Kalau yang Noah Diaz tuh lebih ke apa ya? Dia tuh dikasih porsinya juga kan sebatas lu manusia udah ikutin plan robot aja. Jadi dia cuma sebatas yang penting ada manusianya. Kalau Sam Witwicky kan benar-benar dari awal sampai akhir dia ada kan dikasih terus gitu, muncul terus. Jadi ya gue lebih suka Sam Witwicky. Ya. Kedua Kate Yeager. Enggak juga sih. Gue lebih ke Noah Diaz sih. Noah Diaz masih. Oke, yang ketiga malah lu sama Kate Yeager. Kayak menurut gue pribadi, gue nggak terlalu suka karakter dia aja. Karena menurut gue lebih hidup si Noah Diaz dibanding si Kate Yeager. Meskipun kayak ada sentuhan emosional waktu dia tampil, tapi gue lebih suka cara pembawaannya si Noah Diaz. Kalau Kate Yeager mungkin lu nggak cocok diperankan oleh Mark Wahlberg kali ya. Kalau aktor lain mungkin lu bisa. Nah ya mungkin bisa ya. Mungkin lebih ke visual kali ya. Kalau visual si Sam Witwicky kayak begitu. Terus abis itu si Noah Diaz nerd gitu kan. Maksudnya kayak ada kurus gitu kan. Nerd. Ntar. Ini arahnya ke orang bingung gitu. Jadi body shaming. Semua orang kan bingung kan. Nah ini part yang gue suka nih. Tadi kan kita udah ngomongin tentang yang kita suka ya. Sekarang
kurangnya nih Transformers Rise of the Beast nih. Yang kurang tuh apa tuh ya, Fen, menurut tuh? Kekurangan yang ini yang tadi sempat Sama disebutin jangan-jangan sih. sama gua. Yang sempat disebutin di awal sih. Kurang cewek seksi. Emang Elena gimana? Aduh. Emang Elena gimana? Itu bukan seksi sih, lebih ke eksotis. Eksotis. Jadi mau menawarkan suasana baru bahwa cewek eksotis tuh lebih menarik kayaknya. Tapi sepertinya kurang menarik. Enggak. Tapi kalau soal kekurangan apa ya? Acting ya sosok lah, nggak terlalu yang ini. Tapi ya di awal-awal sih cara build up-nya gimana, apa namanya, si Noah Diaz harus ketemu si karakter yang apa sih cewek, Elena itu ya? Elena. Ya si Elena. Kayak coincidence, kebetulan aja gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai apa ke build up. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Ya, di situ chemistry-nya mereka. ya. Gue juga ngerasa gitu. Iya. Sama apa ya? CJ oke kan? CJ masih fine lah, nggak yang maksudnya karena emang robot gitu kan, apalagi yang mau diharapin ya harus CGI gitu, nggak mungkin ditampilin beneran ya kan. Iya. Jadi ya kalau CGI gue masih suka, tapi kalau kekurangannya itu sih build up chemistry-nya yang terlalu cepat, terus bagaimana si apa konfliknya ini munculnya juga terlalu dipaksa. Nggak ada sebab akibat. Nggak ada sebab akibat yang terlalu yang bisa make sense dulu ya. Betul. Jadi make sense-nya malah di akhir kan. Oh ternyata tuh arahnya ke sini. Iya, dibawanya ke sana jadi terlalu lama, jadi sebenarnya udah kesel dari awal, ini kenapa nggak dijelasin dari sini aja sih gitu. Itu Emang sih. kalau CGI yang jelek tuh kayak gimana sih, Yoven? Mario. Aduh, kesebut lagi. Tapi bener. Itu disensor kan? Enggak ya. Nggak mau disensor. Oh ya udah. Ya aduh. Ya itu The Flash ya, siap-siap ribut aja tuh standar ganda komentar-komentarnya ya kan akan muncul di sini nih. Yang soal film selanjutnya terkait CGI. Oke, kan kita ngomongin tentang perempuan nih ya. Gue pengen banget lu berandai-andai kalau nantinya Transformers ada lagi dan memerlukan satu perempuan, kira-kira 5 perempuan yang cocok tuh menurut lu siapa? Gue pengen banget yang paling pertama nih, Sydney Sweeney. Kenapa? Seksi sekali. Nggak, tapi karena dia tampilannya juga apa secara acting kualitasnya menurut gue bagus juga kan, dia di Masa acting? Sydney Sweeney. Di Euphoria bagus loh. Di Euphoria ya setuju kan? Ya setuju ya. Nggak cuma body doang ya. Iya. Ya itu dia ngejual body, ngejual actingnya juga. Jadi Sydney Sweeney yang pertama. Yang kedua, aduh 5 ya. Di film barunya yang di Apple sama Chris Evans. Ana de Armas. Iya, Ana de Armas. Oh, Ana de Armas yang Knives Out? Iya, Knives Oke. Out ya, Ana de Armas. Ana de Armas 2, 3 Dua. lagi. Oh, ini Emilia Clarke. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Kenapa Enggak. Emilia Clarke lu? Meskipun apa ya, dia lebih sering dimunculin di film drama, ya kan? Kolosal gitu-gitu, ya. tapi karena ya ngelihat nanti di Secret Invasion juga ya, kayaknya menarik juga deh buat sebagai apa artis seksinya di situ. Iya, benar-benar. Meskipun matanya ya. berbicara ya Iya. kalau dia ya, kalau dia acting tuh Matanya bagus kan? Matanya bagus banget ya. Kayak membutakan, menghipnotis kita. Wih, apalagi kita laki-laki ini, aduh terhipnotis sekali sama mata Iya. seperti itu ya. Oke. Kayak nggak bisa ini lagi aduh lemes. Gitu. Wah, lemes. Jangan gitu nontonnya, Nggak boleh tetap ya. semangat. Iya, oke. 3. 3, 4. 2 lagi. Apokalip siapa sih? Yang mana? Yang mana sih? Yang ungu. Oh, ini yang jadi Psylocke. 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 Si yang jadi Psylocke tuh siapa Olivia namanya? Munn. Olivia Munn. Suka banget tuh seksi. Olivia Munn. Oke lah, bisa tuh Olivia Munn. Olivia Munn yang ini. Itu mah vibes-nya kayak Megan Fox juga ya, mirip ya. Mirip. Terakhir. Ntar referensi gue dikit lagi kalau cewek seksi. Supaya cewek apa ya? Malah belok. Enggak lah ya kali, Bos. Ini sih aduh, siapa yang jadi yang di Baywatch? Pamela Anderson kan yang zaman Daddario. Alexander Daddario. Iya, Alexander Daddario. Wah, itu Ya, the best. The best. Apakah layak dikasih kesempatan lagi buat Layak, acting kan? gua setuju ya. Hidup Alexander Daddario. Anjir. Untuk Transformers selanjutnya. Ya itulah itu gua kalau. Entah jadi karakter apa. Ya, yang penting tampil aja. Tampil aja, cameo juga nggak apa-apa. Tapi nggak usah ada The Rock. Iya, benar. Oke, jadi itu dia pembahasan kita tentang Transformers. Terima kasih banyak Yoven. Thank you, bro. Yes. See you again, bro. Nandika. Yoi Yoven, thank you banget udah mau mampir dan sehat-sehat selalu ya. Iya, lu Sukses juga. selalu. Perutnya aman-aman aja. Ini habis ini gue makan Oh, iya. langsung brrrr gitu. Sambil ngeliatin Transformers. Woi.